Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku seiman dan setanah air, saat ini saya berada di tengah-tengah makam para kaum muslimin yang telah mendahului kita. Entah apa yang terjadi pada mereka di alam barzakh sana, yang jelas apapun yang mereka rasakan saat ini adalah sebab dan akibat apa yang telah mereka perbuat selama di alam dunia. Hadirin yang Allah muliakan, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umat Islam untuk berziarah kubur. Sesuai dengan hadisnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu melarang? Saudara-saudaraku seiman dan setanah air, dahulu umat Islam yang baru saja sedikit jumlahnya, mereka yang baru saja diilhami oleh Allah, baru saja yang mereka dihidayahkan oleh Allah, pengetahuan mereka baru sedikit mengetahui tentang Islam. Memang mereka mengikuti ajaran Rasulullah pada saat itu, tetapi ajaran orang-orang sebelumnya masih melekat pada jiwa mereka. Pagi siang ibadah kepada Allah, tetapi adat dan istiadat untuk ziarah kubur mereka tidak bisa hilang karena kebiasaan mereka. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umat untuk ziarah kubur karena sebagian mereka menganggap bahwasanya kuburan adalah ajang untuk mencari nasib. Umat Islam pada saat zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih menganggap kuburan adalah tempat mencari rizki. Mereka bertanya, di mana rizki saya? Adat inilah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sukai, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umat Islam pada saat itu untuk ziarah kubur karena niat yang salah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Akan tetapi tahun demi tahun, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing para sahabat, mengajarkan Islam para sahabat, mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat, Rasulullah pun memahami ilmu pengetahuan para sahabat, ilmu pengetahuan umat Islam pada saat itu sudah mengalami perkembangan dan amaliyah yang baik. Maka pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbaharui hadis yang beliau katakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, ditambahkan oleh Rasulullah, fazuruha, silahkan ziarah. Ada apa dengan hadis ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan bahwasanya ziarah kubur adalah ajang di mana umat Islam untuk mengingat sebuah kematian. Karena kematian adalah sebuah tanda kiamat kecil di mana kita bisa introspeksi diri. Tanpa kematian, orang-orang tidak akan mengingat dirinya sendiri, padahal kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan hanya untuk menguji siapa di antara kita, siapa di antara kalian yang terbaik. Hadis ziaratul kubur, hadis fazuruha dengan tambahan fazuruha, silahkan kalian ziarah, dengan harapan Rasulullah bahwasanya umat Islam bisa mengingat kematian dengan cara ziaratul kubur. Bahwasanya kita pun manusia yang umur kita terbatas dan yang telah didahului oleh orang-orang sebelumnya, dapat kita rasakan bahwasanya kita pun akan sama seperti mereka menyusul ke liang lahat. Hadirin, saudara-saudaraku seiman dan setanah air yang Allah muliakan, namun kenyataannya sekarang berbeda. Banyak sekali umat Islam, saudara-saudara kita, mereka menganggap kuburan adalah tempat mencari berkah. Kalau kita ziarah ke tempat orang yang punya keramat, kita akan mendapatkan berkah. Ini adalah yang salah tafsir. Banyak orang berbondong-bondong datang ke makam, meminta berkah, meminta nomor, meminta lain sebagainya. Inilah yang tidak diinginkan oleh Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, saudaraku seiman dan setanah air, itulah asbabul wurud, mengapa pada awalnya ziarah kubur itu dilarang oleh Rasulullah, karena akidah umat Islam pada saat itu masih dalam tidak stabil, dan mereka hampir berbuat syirik, meminta kepada kuburan yang notabene dan jelas-jelas kuburan adalah makhluk, dan makhluk tidak memberikan dan tidak bisa memberikan apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, saudaraku yang dimuliakan Allah, cukup sekian dari saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli amma ba'du. Saudara-saudaraku seiman setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah, hari ini kita semuanya disadari atau tidak masih termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa saya katakan kita masih termasuk orang-orang beruntung? Karena hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih melindungi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala masih mencurahkan berbagai macam nikmatnya. Hari ini Allah punya tujuan dan punya rencana untuk kita semuanya. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan rencana, tidak memberikan peluang kepada kita, niscaya hari ini, inilah detik yang terakhir kita bertemu dengan dunia. Maka syukur alhamdulillah, kita harus syukuri. Inilah kesempatan yang termahal, kepercayaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat dahsyat. Kalau begitu, berarti Allah punya tujuan, punya maksud tertentu dengan kita. Ya, Allah punya maksud tertentu dengan kita. Kita masih hidup di alam dunia hari ini, berarti Allah masih sayang sama kita dan masih cinta sama kita. Hadirin yang Allah muliakan, sungguh waktu yang kita gunakan hari ini, hari kemarin, dan insya Allah yang akan datang, itu semuanya benar-benar karunia yang sangat terbesar dari Allah. Apabila kita tidak merasa syukur, apabila kita kufur kepada Allah,
maka Allah sungguh sangat marah. Allah berfirman dalam ayat suci Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepada Allah, niscaya akan aku tambah nikmat-nikmatku. Dan jika kalian kufur atas nikmatku, ingat kata Allah, sungguh dahsyat azabku. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah menakdirkan kita hidup di alam dunia ini, berarti Allah sudah siap menanggung rezeki kita. Kita lahir di alam dunia ini, sampai saat ini kaki kita menapak di atas buminya Allah, berarti Allah sudah siap dan punya rencana yang begitu panjang buat kita. Rizki Allah sudah siapkan, karena hari ini kita masih hidup. Semuanya sudah Allah siapkan, tinggal bagaimana kita menjemput rizki itu sendiri. Tidak ada manusia yang hidup di alam dunia ini tidak punya rizki, itu bohong. Kalau kita dengar ada orang yang menganggur, sulit mencari pekerjaan, ya, tetapi bukan berarti Allah tidak memberi. Sesungguhnya Allah telah berikan itu semuanya, tetapi bagaimana cara menjemput rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini didasari dengan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azaban nar. Wahai Allah Tuhan kami, Rabbana ma khalaqta hadza batilan, sungguh Engkau menciptakan sesuatu di alam dunia ini tidak ada yang sia-sia. Subhanaka faqina azaban nar. Maha suci Engkau ya Allah. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 21, Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kamu wahai manusia itu banyak sekali potensi. Mengapa kalian tidak melihat potensi itu? Ayat ini yang kedua sungguh mengetuk hati manusia sebagai ciptaan Allah. Apakah mereka mau berpikir hidup di alam dunia ini yang sudah disediakan oleh Allah, rizki sudah Allah hamparkan, tinggal menjemput saja, sehat Allah kasih, nikmat macam-macam Allah berikan. Tapi satu yang Allah pinta adalah syukur untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, kita hidup di alam dunia ini berpacu dengan waktu. Siapa yang bermain-main tertindas dengan ajal, tertindas dengan kematian. Setelah kematian tidak ada lagi kehidupan untuk kembali ke alam dunia, kecuali mengalami proses kematian, yaitu di alam barzakh. Saudara-saudaraku setanah air, marilah kita belajar saat ini mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara bersyukur atas karunia-Nya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.